bersama-sama saat ini kami hendak berdiri di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Menengadah dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup ini. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam namanya yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini ada sukacita, amin saudara. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita datang dengan hati yang bersyukur karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa saudara. Haleluya. Yesus,
saudara, kita mau buka hati kita mau lebih lagi mendekat pada Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib atas kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami. Dengan kekuatan salib-Mu
sudah hidup di dalam kami. Kami bersyukur kami menyembah Tuhan yang benar. Kami bersyukur menyembah Tuhan yang kudus. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau hidup di dalam Engkau, karena Engkau sudah hidup di dalam kami. Engkau sudah mengerjakan karya yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu, sasaran hamba-Nya telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kami sungguh bersyukur di tengah perhimpunan kami. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan. Kami percaya kami pada saat ini boleh mendengar firman-Mu, maka itu akan menjadi terang bagi kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan sabda-Mu bagi kami pada saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami, supaya Tuhan lebih lagi berbicara. Tuhan urapilah kami, berikan hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau maui bagi kami. Kami ingin menyenangkan Tuhan, kerinduan kami untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu berkat pemberitaan firman ini, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah kiranya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Semua sehat, baik. Puji Tuhan ya. Kita sudah masuk di bulan Juni, saudara sekalian. Tidak terasa sudah setengah tahun kita ada di tahun 2021 ya. Dan kita akan masuk di tema kita pada bulan Juni, yaitu pelayanan pendamaian. Saudara sekalian, tema kita tahun ini adalah salib, cross, di mana itu akan menjadi tanda. Kalau kita pandai melihat tanda, maka kita tidak akan mengalami banyak
masalah dalam hidup ini. Seringkali kadang orang melihat tanda tapi tidak mengindahkannya. Maka yang terjadi adalah justru masalah yang muncul. Seperti sebuah rambu. Kalau kita tahu rambu lalu lintas, maka indahkan itu. Ya. Nah, rambu kehidupan kita adalah salib Tuhan. Tanda itu. Nah, kalau kita sudah belajar sampai bulan yang ke-6 ini, pandai-pandailah melihat rambu. Karena rambu akan memberikan kita peringatan. Ya, apa yang harus kita lakukan secara tepat. Kalau kita melanggar rambu yang Tuhan berikan, maka akibatnya akan bisa merugikan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita menggunakan tema cross, tanda. Ya, supaya kita boleh hidup bijaksana, hati-hati dalam bertindak, karena setiap keputusan yang salah akan menurunkan kualitas hidup kita. Tetapi keputusan yang benar, keputusan yang baik akan meningkatkan kualitas diri kita. Oleh sebab itu kita belajar. Dan kita sampai di pada pelajaran pelayanan pendamaian. Kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 hingga 21. Kecil-kecil mungkin kita perlu membuka Alkitab saudara sekalian yang ada di handphone, boleh, ada yang di tab, boleh. Ya, tapi kalau tidak sudah bisa lihat di layar LCD. Oh, hilang. Baik, ditunggu mungkin sama Nana akan dibuat lebih besar ya. Baik. Saya membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu firman Tuhan yang kita baca. Amin. Dan kita percaya ini adalah bagian bagi kita juga yang hidup pada saat ini. Nah, saudara sekalian, dosa itu merusak relasi. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu sejak manusia berdosa, maka manusia mengalami keretakan hubungan dengan Allah. Bahkan tidak hanya sekedar hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan sesama. Adam menyalahkan Hawa. Padahal satu taman Eden cuma 2 orang. Karena dosa, Adam jadi menyalahkan Hawa. Hubungan menjadi retak. Alam kemudian tidak menjadi bersahabat dengan manusia. Bahkan kondisi ini terus-menerus terjadi. Akibat daripada dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan
yang lebih parah bahwa kemudian manusia tidak berupaya untuk menjalin hubungan kembali, tapi justru yang terjadi adalah menjadi seteru Tuhan. Lihat bagaimana ketika Tuhan sebenarnya ingin menghubungi Adam dan Hawa. Dicari, manusia, di manakah engkau berada? Adam dan Hawa bersembunyi. Adam dan Hawa tidak ingin menunjukkan dirinya karena rasa malu, menghindari. Saudara sekalian, hidup dalam dunia kadang seperti itu. Salah tidak minta maaf, melakukan pelanggaran tidak minta maaf, yang maunya lepas. Kalau kita pelanggaran lalu lintas, maunya nyogok polisi, nah itu masalah, tambah besar. Kalau ada masalah, ada persoalan, tidak kemudian berusaha mendekati, justru yang terjadi berusaha untuk menghindari. Akibatnya hubungan menjadi tambah renggang. Suami istri kadang neng-nengan. Neng-nengan itu apa saudara? Diem-dieman itu saudara. Ya kan? Melakukan kesalahan tidak mengakui tapi justru bikin masalah yang baru. Nah, manusia ya sama Tuhan sama. Terus menerus melakukan dosa dan tidak sadar bahwa itu akhirnya menjadi seteru musuh Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 18 dituliskan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi sering kali kukatakan kepada jemaat yang di Filipi, dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mengampuni loh. Tuhan memberi pengampunan. Tapi justru manusia menolak pengampunan dan menjadi seteru Kristus. Seteru Allah sendiri. Aneh sih sebenarnya. Bukannya mendekat kepada Tuhan, tapi menghindari Tuhan, menjauhi Tuhan. Kalau kita lihat bahwa sejak kejatuhan manusia, sebenarnya Allah ingin mendekati manusia, tetapi manusia enggan bertemu dengan Tuhan. Allah ingin berjumpa lagi dengan manusia, tetapi manusia menyembunyikan diri. Manusia tidak ingin bertemu. Allah menyediakan cara supaya dia dengan begitu rupa menyediakan dirinya untuk mendatangi manusia. Tapi lihat yang terjadi. Justru manusia mengupayakan dirinya sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan, dan itu sebuah kemustahilan. Manusia menggunakan kekuatannya sendiri. Melalui apa? Keagamaan. Hidup dalam kebaikan dalam kadar manusia. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Yesus justru ngamuk pertama kali di mana? Di bait Allah. Bukankah bait Allah tempat orang berdoa, berjumpa dengan Tuhan, mengikuti aturan agama, mengikuti cara supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan? Enggak juga, karena Tuhan justru marah di mana? Bait Allah. Tuhan marah sama orang berdosa? Enggak. Ketahuan wanita yang berzina, Tuhan tidak marah. Apakah Tuhan marah dengan Sakeus? Si pengungut cukai? Enggak juga. Tapi justru Tuhan marah karena cara-cara manusia untuk mendekati dia tidak seperti yang diperkenannya. Yesaya menulis kepada kita dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang
dihafalkan. Tidak muncul dari kerinduan hati yang tulus untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi hanya sekedar apa yang dikerjakan, dilakukan. Anggapannya apa yang dilakukan, dikerjakan, itu dalam perkenanan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena hati tidak diberikan untuk menjalin hubungan yang nyata dengan Tuhan. Ada sebagian orang beranggapan yang penting aku hidup baik, tidak nyalai orang, hidupnya benar. Apakah itu kemudian menjadi perkenanan Tuhan? Enggak juga. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa demikian kami sekalian seperti seorang dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalahan kita di hadapan Tuhan tidak akan bisa menghapuskan kesalahan dan pelanggaran kita. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Betapa saudara sekalian manusia berupaya berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, kalau itu dengan caranya sendiri tidak mungkin. Dengan agama dan perbuatan apapun tidak memungkinkan manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Cara-cara manusia gagal, saudara. Tidak bisa dilakukan. Saudara sekalian, oleh anugerah Allah, Allah tidak menunggu. Kalau Allah menunggu, keselamatan tidak akan terjadi. Tapi Allah berinisiatif mengambil tindakan penyelamatan supaya apa? Manusia tidak mengalami neraka. Semuanya ini datang daripada Tuhan. 2 Korintus 18a tadi katakan, dan semuanya ini dari Allah. Pernyataan jamak semua, segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-19 kata Allah mendamaikan, Allah berinisiatif, Allah mengerjakan sendiri. Karena itu hanya bagi kita yang penting apakah kita mau menerima keselamatan. Dengan apa? Iman. Karena itu keselamatan didapatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Kita sangat konsisten dalam hal ini. Kalau keselamatan itu anugerah, maka segala perbuatan yang baik apapun bentuknya tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan. Konsistensi kita membuktikan bahwa Allah memang benar-benar maha kasih. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia yang dapat membuat manusia itu diselamatkan. Hanya Allah lah yang memungkinkan kita mendapatkan keselamatan. Saudara sekalian, kekristenan kita sangat konsisten dalam hal ini. Hampir semua agama yang mengajarkan manusia untuk mencari Allah, hampir semua. Manusia harus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mendapatkan perkenanan Allah, kemudian bisa menjalin hubungan baik. Anggapannya seperti itu. Lihat dalam mitologi keagamaan kuno, bahkan sampai sekarang, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Apa yang ada akan ada kembali. Dalam mitologi keagamaan kuno, saudara sekalian, manusia diajarkan untuk melayani dewa-dewa. Supaya apa? Supaya tidak marah. Dewanya tidak ngamuk. Oleh sebab itu mereka mengadakan ritual keagamaan. Ritual keagamaan dilakukan, dikerjakan. Kalau manusia gagal, maka ada bencana, ada musibah. Ada kekacauan dalam dunia ini. Manusia menyediakan makanan, melakukan ritual keagamaan. Supaya apa? Mengambil hati dewa. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Ya, tidak ada yang baru. Saudara lihat dalam keagamaan yang lain selalu muncul
yang dimunculkan adalah ketakutan tentang hal ini. Tapi kekristenan mengajarkan damai sejahtera. Orang bisa mendekat kepada Tuhan karena kerelaan Tuhan untuk didekati. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Saudara lihat nih ya. Ini kan, kalau sudah lihat lambang ini lambang keagamaan. Adakah unsur dewa di dalam keagamaan yang menggunakan ini? Kalau ngamuk dewanya, maka geger dunia ini. Cek ini. Gak ada yang baru di dalam dunia ini. Lihat tanda petir. Ini lambang-lambang semua, saudara. Setan jatuh seperti kilat. Kalau kita belajar lagi, lihat ini apa? Ini laut. Dewa yang naga yang muncul dari laut sudah ditulis di kitab Wahyu. Tidak ada yang baru di dunia ini. Nah, saudara lihat mitologi-mitologi yang ada sekarang. Itu akan tergambar dengan keagamaan-keagamaan yang ada di dunia saat ini. Nanti suatu saat kita boleh belajar tentang hal itu. Tapi inti yang ingin saya beritahukan pada saudara pagi hari ini adalah keagamaan manusia tidak mungkin membawa manusia dalam perkenanan Tuhan. Tidak mungkin. Hanya Tuhanlah yang bisa menghampiri manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, kekristenan di seluruh Alkitab menegaskan bahwa Allah sebagai subjek dan inisiator yang mendamaikan dunia, mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Adam dan Hawa sembunyi, Allah yang menghampiri. Sakeus, Tuhan yang mendatangi. Sakeus tidak bisa menjumpai Tuhan karena kerumunan tubuhnya pendek. Dia hanya ingin melihat Tuhan. Tuhanlah yang menghampiri. Dan kitab yang membicarakan tentang Sakeus diakhiri dengan kata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu saudara sekalian, ini menegaskan kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi kasih Tuhan ini terhalangi oleh hakikat Allah itu sendiri. Hakikat Allah yang maha adil tidak memungkinkan dia bersentuhan dengan dosa. Tidak mungkin dosa didiamkan tanpa Allah berbuat apa-apa. Lalu bagaimana yang bisa dikerjakan oleh sebab itu? Bagaimana yang bisa dilakukan? Mau tidak mau harus ada korban untuk dinyatakan. Ketika Adam dan Hawa telanjang oleh karena dosa, mereka memahami tentang hal itu sebagai sesuatu yang memalukan, maka saudara sekalian, Allah menyediakan domba untuk dipakai pakaian. Kulit binatang. Ada korban. Dari sejak awal Tuhan sudah memberitahukan nanti ada korban yang utama, yaitu dirinya sendiri. Abraham berkorban, tetapi tidak itu merupakan sebuah gambaran. Tetapi Allah benar-benar mengorbankan anaknya yang tunggal. Hikmat Allah itu sempurna. Kalau tahu gitu, akan dibuat Yesus. Kalau iblis tahu, akan dibuat Yesus tetap hidup selama-lamanya. Sehingga tidak ada korban. Iblis tidak mengerti. Dan banyak di manusia modern tidak mau tahu tentang hal ini. Tetapi kehikmat Allah yang sempurna, maka Kristus sebagai solusi dibuat. Kita didamaikan dengan Allah dengan perantaraan Kristus dan di dalam Kristus. Hikmat Allah yang sempurna, maka dia mendorong dirinya menjalin hubungan kembali dengan manusia secara utuh.
sepenuhnya, sempurna. Sehingga dengan demikian tidak menghalangi, tidak bertentangan dengan hakikat Allah. Allah tetap adil, dosa harus dihukum. Dan Kristus akhirnya menuju maut. Oleh karena Kristus menuju maut, maka dosa ditanggungkan atasnya. Dosa yang ditanggungkan atas Kristus membuat kita yang berdosa tidak perlu lagi menanggung akibat dosa. Akibat dosa, upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi menanggung kematian, karena Kristus yang menanggung. Ketika Kristus mati dan dia bangkit, dia mengalahkan maut. Bagi kita yang tidak perlu menanggung maut, maka ada kebangkitan yang sama seperti yang Kristus alami. Dia kuasa atas maut, maka manusia juga bisa berkuasa atas maut bila mana dia ada di dalam Kristus. Seperti orang naik kereta, naik pesawat, naik bus. Sepanjang ada di bus, ada di kereta, ada di pesawat, kemana tujuan bus itu berangkat, maka di sanalah kita ada. Kalau bus itu pergi ke Jakarta, maka kita akan sampai di Jakarta tanpa harus mengetahui bagaimana caranya. Yang tahu bagaimana caranya bus sampai Jakarta, sopir. Kalau kita naik kereta, kita pergi ke Banyuwangi, nggak usah perlu nyetir keretanya, biarkan masinis dan kita tahu-tahu sampai di Banyuwangi. Saya pengen ke Banyuwangi. Kalau kita naik pesawat pergi ke luar negeri, ke kota-kota yang kita ingin kunjungi, tidak mungkin manusia menyeberangi lautan, mati di tengah jalan. Tetapi kalau kita percaya sama pilotnya, kita tutup mata, tidur saja sampai di kota tujuan. Saudara, ke surga kita nggak tahu caranya. Kita tidak mengerti bagaimana. Mustahil manusia sampai sana. Tapi asal kita ada di dalam Kristus, maka Kristus yang sudah sampai di surga, yang tadinya datang dari surga, turun ke dunia, dan dia ke surga, suatu saat menjemput kita, maka kita percaya kita pun sampai di dalam kerajaan surga. Pendamaian Allah kerjakan, pelayanan pendamaian ini dalam keteladanan Kristus. Maka saudara sekalian, kita tidak perlu takut, khawatir, kepastian itu ada. Asal kita dengan Kristus, dengan perantaraan Kristus dan di dalam Kristus, kita sampai di sana. Saudara sekalian, seluruh pelanggaran, seluruh kesalahan, semuanya diperhitungkan dalam diri Kristus. Dia yang menanggung kita. Dan oleh sebab itu, sekalipun kita punya hutang dosa, tapi karena tanggungannya sudah diberikan Tuhan dan dibayar lunas di atas kayu salib, maka kita tidak perlu lagi memikirkan dosa itu. Ini misteri yang luar biasa. Kalau ini diketahui oleh setan, setan akan bikin Tuhan tetap hidup selamanya di dunia. Kalau itu terjadi, tidak penebusan dosa, maka kita akan sia-sia tinggal dalam dunia. Saudara sekalian, tetapi oleh karena kerelaan Tuhan menjadi perantara, menjadi bagian untuk menghubungkan manusia dengan Allah, dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara sekalian, cara inilah kasih Allah dinyatakan. Cara inilah yang membuat kasih Tuhan dinyatakan
tanpa melanggar keadilan dan kekudusan Allah itu sendiri. Maka kita mendapatkan damai sejahtera di dalam Kristus. Kebenaran hidup Kristus membuktikan bahwa ia tidak takluk pada dosa. Kematian Kristus menunjukkan dia sudah mengambil semua upah dosa. Kebangkitannya adalah membuktikan kemenangannya atas dosa. Dan ketika dia naik surga, membuktikan kita semua pun akan ada di sana. Saudara, berita bahagia semacam ini harusnya disampaikan ke semua orang. Firman Tuhan menulis dengan tegas di ayat yang terakhir. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan Allah. Berita ini harus disampaikan ke banyak orang. Berita keselamatan itu harus disampaikan ke banyak orang. Kalau Paulus menyampaikannya kepada jemaat-jemaat di Korintus, saatnya kita pun menyampaikan kepada orang-orang lain di sekitar hidup kita. Sebanyak mungkin orang harusnya bisa diselamatkan. Seorang yang demikian harus mendapatkan atau memiliki pendamaian dari Allah. Dan saya percaya kita semua sudah mendapatkan pendamaian dari Allah. Amin, saudara. Kita sudah didamaikan dengan Allah, sudah didamaikan dengan Tuhan. Maka apa yang kita alami, kita bisa saksikan, beritahukan kepada yang lain, supaya yang lain pun mendapatkan anugerah yang sama dengan kita. Oleh sebab itu, menjadi tugas pelayanan pendamaian itu juga berlaku bagi semua orang, saya dan saudara, yang sudah didamaikan Allah melalui Yesus Kristus. Tugas ini bagi kita, dan kita percaya kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Janganlah kita egois untuk kita, tapi itu untuk semua orang, dan Tuhan memberkati kita. Mari, berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Dengan persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, kita melihat penyatuan dengan Tuhan.